Halo semuanya. Wah. Oke, jadi aku dari tadi sibuk banget. Makanya baru bisa bikin video konten ini ya. Gitu. eh Sorry yang udah nunggu. Baiklah, ini kita general reading energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau kebolak-balik. Ini timeless sih, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang ngerasain atau maju mundur waktunya ya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. Oke. Yang menunggu respon harap bersabar ya, soalnya ngantri. Jadi ini sekarang temanya berjudul yang ingin buka komunikasi dengan kamu. Wah. Kita clarify ya, siapa yang ingin buka komunikasi dengan kamu, yang pengen bicara atau ya heart to heart conversation gitu, bicara dari hati ke hati. Wah. Kita lihat ya, siapa tuh yang mau komunikasi dengan kamu. Oke. Wah, ini ada Three of Wands. Oke. Hihi. Eight of Coins. Ini ada Aries ya, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Strong ini Cancer, Pisces, Scorpio. Bisa energi aja ya. Yang strong juga ada Libra di sini ya, Gemini, Aquarius. Oke, Sagittarius, Leo. Leonya wah. Oke, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi yang strong, yang kuat. Jadi strong itu kuat ya kak. Jadi ini yang mau buka komunikasi dengan kamu, sebenarnya dia tuh lagi di fase yang pengen give up gitu, pengen menyerah ya, give up. Dia sebenarnya lagi di posisi kayak ya, aku menyerah dengan cinta kita. Ini mungkin lagi konflik ya, kamu sama dia. Kamu sama dia mungkin ada konflik yang memang secara nyata itu terjadi, tapi ada juga yang konfliknya konflik batin gitu. Konflik batin dalam artian ya dia juga nggak tahu sih harus gimana ke kamu. Dia juga kadang bingung salahnya gue apa. Itu kalau orang yang nggak tahu di mana kesalahannya. Tapi ada juga yang memang dia real. Dia tuh benar-benar nyata banget, tahu banget kesalahan dia. Mungkin dia ada bikin kesalahan fatal ya, dia tahu itu, beberapa ngerasa gitu. Dia kayak apa ya di sini, bikin kamu sakit hati gitu. Ini bisa vice versa. Ada seseorang ini yang dia tahu kalau dia menyakiti gitu. Beberapa ini hubungannya tidak jelas ya. Cinta rahasia, cinta dalam diam. Wah, ada juga yang kayak nggak jelas hubungan kita gitu. Ya lu aja kali sama dia. Nah jadi orang ini sebenarnya lagi mempertajam intuisinya, kata hatinya. Dia kayak mikir sepertinya kamu tuh layak ya aku perjuangkan gitu. Soalnya aku ngelihat kamu tuh kayaknya punya kebaikan ke aku. Banyak hal yang pernah kamu
perjuangkan, yang kamu lakukan, banyak hal yang pernah kamu korbankan ke aku. Jadi setelah aku menimbang-nimbang, terus ya aku sadar nyakitin kamu, ya aku kayak pengen aja berusaha mencari waktu yang tepat untuk menghubungi kamu, komunikasi sama kamu gitu. Ini beberapa kalian dealing sama 2 orang ya, ada yang lama banget tapi ada yang masih baru, masih fresh gitu. Kalau yang lama banget ini ya, yang terkoneksi banget sih sama kamu, ada yang koneksi spiritual gitu, terutama twin flame. Ini tuh dia kayak mungkin selama ini dia nggak tahu letak kesalahannya di mana, atau dia orangnya masa bodoh selama ini gitu kak. Tapi setelah dia jalani semuanya, dia kayak tahu aja, oh kayaknya aku tahu deh, ini semua juga salahku. Kamu sekarang cuek, kamu diam, kamu ikutan pasif ya, ini karena kesalahanku juga. Aku tahu deh, kamu tuh kayaknya udah sakit hati ya, kamu kecewa ya sama aku, atau ya sengaja ataupun enggak, ya aku tahu banget kayaknya kamu terluka. Ya aku merasa bersalah sih kayak gitu. Dia ngerasa gitu sama kamu. Cuma ini ada orangnya yang dia udah tahu kesalahannya, malah dia semakin bodoh amat. Gitu. Ada di sini yang dia udah berkali-kali sadar bahwa dia bikin salah, tapi terus menerus bodoh amatnya berulang-ulang kali ya, gitu-gitu terus. Nyadar, terus bodoh amat, habis itu nyadar lagi, terus bodoh amat lagi. Tobat, terus kumat lagi. Tobat, terus kumat lagi. Ada yang gitu. Apalagi kalau ini yang childish ya, tidak lebih dewasa dari kamu, itu biasanya masa bodoh gitu. Jadi kayak ya udahlah, mending gue sama teman-teman gue bisa having fun kesana kemari sama si ini si itu. Nah kayak gitu sih. Sudahlah ya. Capek nggak ya, bobo aja dulu sana. Beberapa dari mereka ada yang fresh, memang orangnya memang mau komitmen dengan kamu. Beberapa kalian bakalan ya mungkin dapat yang lebih baik gitu ya, atau kamu merasa ada hal lain yang lebih baik daripada sekedar orang ini. Itu yang komunikasinya intens dengan kamu. Terus ada beberapa ini teman ya, bisa teman lama, kayak teman pas sekolah, atau kamu kenal dia pas bocil ya, pas sekolah, kerja, kuliah gitu ya. Ada di sini yang memang kalian punya perbedaan, tapi ini perbedaannya lumayan ya, kuat banget perbedaan kalian. Enggak pun soal hal-hal tentang latar belakang, identitas, tapi ini juga tentang kedewasaan ya. Kamu tuh orangnya sudah spiritual, sedangkan dia masih duniawi gitu. Ini beberapa sudah ada yang lain, tapi dia mau komunikasi dengan kamu. Tapi ya kalaupun komunikasi dengan kamu kayak apa ya, muncul habis itu hilang. Mungkin dia nanya kabar kamu doang, habis itu hilang. Mungkin dia kepoin kamu doang, dia muncul di sosmed kamu, lihat story kamu, hanya gitu doang, habis itu kabur lagi, nggak mau ngechat tuh. Ini kan orangnya bodoh amat gitu ya, nggak tahu sih berapa usianya, tetap aja kayak kekanak-kanakan gitu. Dia tahu sebenarnya kayak kita unfinished business, kayak kita ada yang belum selesai, tapi dia nggak mau tuh ngomong duluan, say hello juga nggak mau. Mungkin besar banget egonya, terus apa ya, gengsinya itu. Dia mungkin lahir dari keluarga yang mendidik dia seperti itu, angkuh, sombong, arogan, ya luar biasa. Kurang bertoleransi mungkin ya, kurang mau mengalah. Padahal mengalah bukan tentu kalah ya. Terkadang yang mengalah itu malah yang menjadi pemenangnya. Tapi sudahlah. Lanjut ya. Kita lihat kenapa dia mau komunikasi sama kamu, atau ada sesuatu ya. Siapa ini?
Wah, oke, color animal. Jadi ini beberapa ada yang mau komunikasi. Dia mau bilang, ya, dia udah memendam perasaan begitu lama sama kamu, ya. Nanti aku kasih tahu ciri-cirinya ya. Ada huruf, ada tempat nanti. Kita lihat dulu ininya. Ini tuh ada yang aku rasa dia mendam perasaannya udah lumayan lama sama kamu, atau gara-gara dipendam jadi sering misunderstanding, sering salah paham gitu. Tapi ada juga yang memang sakit banget ya, udah terlambat gitu dia baru mengklarifikasi semuanya sama kamu. Contoh kayak, ya mungkin udah ada yang lain baru dia bisa ngomong, atau kamu udah let go, udah sama yang lain, fokus yang lain, baru dia merasakan cinta itu tumbuh ke kamu gitu. Tapi kadang orang ini mikir sih, ya mending terlambat daripada nggak sama sekali gitu. Soalnya ya gue ngerasa udah nggak tahan sih memendam perasaan ini sama lo. Wah. Cie. Apalagi nih kalau kamu dealing sama orang yang mungkin saat itu dia belum dewasa kak, ya masih immature mungkin saat itu, mengabaikan perasaan itu. Jadi kalau nanti dia udah komunikasi ya di situ dia udah dewasa sih, aku rasa. Atau Tuhan dan semesta udah menempa dia menjadi lebih baik, menjadi jiwa yang baru ya, gitu. Ada di sini yang lucu aja sih, kayak dia merasa ya aku nggak perlu terbuka sama kamu selama ini karena buat apa juga gitu loh. Beberapa dari mereka merasa ya gue pengennya lebih daripada lo, gue ada yang lain, atau ya lo nggak sama dengan gue, atau gue lebih memihak keluarga nih, teman-teman gue atau siapa, gue lebih memihak cuan gitu. Tapi ya sampai kapan sih orang ini tahan? Ada kok masanya nanti ya. Ini ada yang cepat, ada yang lambat. Di waktu yang tepat orang ini bicara tentang kejujuran hatinya ke kamu. Ada beberapa ini rekan ya, rekan kerja gitu, rekan bisnis, beberapa kalian, atau rekan studi. Mungkin kalian pernah berurusan dengan hal gitu, makanya kalian bertemu, berkenalan atau berkomunikasi gitu. Terus dia kayak pengen komunikasi itu karena dia merasa ya aku selalu butuh gitu energi positif dari kamu, butuh kayaknya seneng aja kalau chatting sama lo. Lo tuh selalu bisa ngasih saran, ngasih advice, ngasih nasihat buat gue nggak banyak bicara, ya lo selalu ngerti gitu, nggak kayak yang lain. Ini kalian ada dealing sama orang yang tertutup banget orangnya, jadi kalau ada masalah dia mendam gitu, atau kalau ada konflik dia nggak banyak cerita seperti itu. So kalau kamu tuh peka sama dia, kamu tuh perasa banget ke dianya. Apalagi kalau ini mirroring energy twin flame, dia nggak banyak ngomong juga kamu tahu gitu. Ini dia kayak gini deh, dia kayak gini. Kamu inisiatif gitu, perhatiin dia, bantuin dia atau apalah gitu. Bisa vice versa. Jadi sadar gak sadar sudah ada chemistry itu, sudah ada koneksi itu. Jadi ibarat kayak kita terpisah ruang waktu atau kita terhalang oleh apapun, ya tetap aja kita tuh satu frekuensi. Jadi ya secara fisik memang kita sulit nih bareng ya, bersama, tapi secara jiwa kita mau ada di manapun bersembunyi, dimanapun kita bersembunyi, ini energinya infinity gitu, energi tak terhingga. Jadi mau bersembunyi di mana juga kamu akan bisa selalu merasakan apa yang dia rasakan gitu. Terus ya gitu sih, ini beberapa ada yang mau komunikasi karena uang ya, beberapa.
Terutama kalian kalau dealing sama orang yang matre atau selalu memanfaatkan kebaikan kamu. Ada tuh yang kayak ya udah komunikasi aja lah demi uang, demi dibantu sama lo atau disuplai duit sama lo gitu. Itulah, ada aja ya. Oke, lanjut. Ada juga ya, apa ya, kayak ini teruntuk kalian yang jauh dari keluarga atau dijauhi dari keluarga, entah saudara atau siapa, keluarga jauh ya. Kalau ada yang dijauhi ya, pada akhirnya mereka ini mencari kamu gitu. Ada keluarga yang butuh kamu, butuh bantuan, atau memang Tuhan ngasih kamu rezeki berlimpah, itu memang untuk kamu berbagi ke keluarga atau orang-orang di sekitar kamu gitu. Jadi kalau entah siapa ya yang datang atau berkomunikasi dengan kamu dan saat itu kamu memang banyak rezeki, ya bantulah mereka ya. Gak usah memandang dibayar atau enggak, dikembalikan atau enggak ya. Selagi ada rezeki bantu aja, tapi handle juga diri kamu, jangan berlebihan juga. Nanti kamu jadi nggak punya apa-apa gitu. Kan boleh baik ya, tapi bijak juga lah gitu. Ini ada card di Empress, Knight of Cups. Ini yang mau buka komunikasi, ada Aries lagi ya. Ariesnya kuat banget loh. Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, Sagittarius, Leo. Oke, Cancer lagi ya. Pisces, Scorpio. Bisa energi aja. Beberapa dari mereka mungkin apa ya, family man ya. Ada family woman, sudah punya keluarga gitu, atau memihak sama keluarga. Ya apa ya, selama ini terlalu sering dia mendiamkan kamu. Bisa kayak, kata keluarga gue begini, kata teman-teman gue kayak gini, atau gue harus jaga nama baik keluarga gue harus jaga nama baik gue, bla 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 dan sebagainya gitu. And then ada yang dikendalikan orang tua, terus ada juga yang sedih sih sebenarnya. Mungkin dia komunikasi sama kamu setelah dia kehilangan ya, kehilangan siapa gitu. Bisa aja dia kehilangan orang yang di sisinya, kayak divorce. Ada yang setelah bercerai terus dia menghubungi kamu, entah cerai hidup atau cerai mati ya. Hanya Tuhan lah yang menentukan dan dia yang tahu ya. Terus aku ngelihat ini orang memang kayak passionnya kuat banget ke kamu. Mungkin ada yang memang dia udah mengikuti kamu dari dulu ya, di dalam pasif atau diamnya, atau kamu merasa dia nggak mengikuti kamu di Instagram. Mungkin dia nggak follow atau dia nggak add kamu, atau ya kamu nggak terhubung lah di WhatsApp atau di mana. Kamu ngerasa nggak dibuntutin, padahal sebenarnya dia membuntutin kamu. Dia memantau kamu kak, gitu, tante, om. And then ya kamu pasti bertanya, gimana caranya kalau misalnya gue privacy atau kayak gimana? Ya ada sih caranya, dia kepoin kamu. Mungkin kamu nggak perlu tahu, atau kalau kamu mau tahu cari aja di Google. Bisa kali kita dipantau meskipun kita privacy akun. Ada juga yang sorry to say, mungkin ini beberapa orang saja sorry to say, kayak ya entah dia nanya ke orang supranatural atau orang pintar ya. Ada yang nanya kayak gitu ke sesepuhnya lah, di kampungnya lah, atau di siapa gitu ya, yang punya indera keenam, dia tanyain seperti itu kabar kamu. Cuma yang nggak enaknya kalau di dalam naungan magic ya, jadi itu yang susah banget. Cuma nggak perlu khawatir juga, karena
Kita cukup berserah sama Yang Maha Kuasa, ya. Serahkan segala sesuatunya sama Tuhan, karena Tuhanlah Maha segala-galanya, ya. Tuhan itu kuasa yang paling luar biasa. Jadi nggak perlu khawatir, perbanyak ibadah saja, perbanyak doa agar kamu selalu dilindungi, gitu. Terus ada nih yang dia mau komunikasi dengan kamu, wataknya itu keras sebenarnya, ya. Keras banget, ada yang keras kepala batu. Cuma kamu berhasil menyentuh hatinya. Wah. Kamu berhasil menyentuh hatinya. Dia kayak orang yang, kok aku jadi sayang ya sama kamu. Kok aku makin sayang, kok aku jadi cinta ya sama kamu. Kok aku jadi makin cinta gitu. Kayak aku salah nih, aku terlalu ngikutin egoku. Buktinya aku sekarang gak bahagia nih sama yang lain. Aku jalanin hidupku, fokus ke yang lain, aku gak bahagia gitu. Dia ngerasa aku nyadar sih kamu yang paling ngerti aku, yang paling sabar ngadepin aku. Aku ke yang lain kayak banyak banget konflik. Aku mengakui sih kamu yang paling mengerti, paling memahami aku gitu. Ya, mungkin setelah dia mengalami banyak kesulitan, setelah dia mengalami kegagalan atau dia kehilangan, baru dia ngerasa ujung-ujungnya dia berlabuh ke kamu gitu. And then ya, ada yang selama ini keras banget, dia kayak ya udahlah gitu. Emang gimana sih yang gue lakuin, nggak gimana-gimana juga kan. Ngapain juga gue minta maaf, ngapain say thanks, ngapain saying thank you ke kamu, ngapain bilang terima kasih juga. Emang lo pahlawan apa di hidup gue, emang lo kayak gimana. Ya pada akhirnya dia tahu diri. Tahu diri sih dia suatu saat nanti, atau dia udah ngerasain sekarang gitu. Jadi dia kayak tahu banget kalau kamu udah berjasa di hidup dia. So bagi kalian yang ngerasa kok aku nih kayak nggak ada artinya ya buat dia, aku udah berkorban gitu, udah sabar, atau udah banyak yang aku lakukan ke dia, pagi, siang, sore, malam, oh ya aku melayani dia. Atau kayak ya mungkin sebenarnya kamu nggak memperhitungkan itu, cuma lucu aja ya dia nggak mengapresiasi apa-apa ke kamu. Kayak kamu tuh nggak ada artinya sama sekali. So saat kamu udah ikhlaskan itu semua, Tuhan yang akan menyadarkan dia kok. Kayak ya lo sadar lah, ini si Yolanda si Jeffrey ini udah baik banget sama lo. Nah lo tuh harus begini begitu. Nah ya Tuhan sendiri sih yang menggerakkan orang ini, menyentuh hatinya, membolak-balikkan hatinya gitu. Jadi orang ini kayak tersentuh aja sih sama kamu. Seperti orang yang baru melek gitu ya, melek gitu matanya. Wah gitu, ternyata ya gue kurang apresiasi itu karena tertutupi oleh egonya gue gitu. Atau ya dia udah biasa kali hidup semena-mena gitu, jadi kurang menghargai orang, entah keluarganya yang mendidik dia gitu atau pergaulannya, lingkungannya. Jadi ketika kita sudah melakukan yang terbaik ya udahlah ya. Minum dulu sana tante, kak, gitu om. Lakukan aja yang terbaik, segala sesuatunya ikhlaskan. Coba lebih kayak memandang segala sesuatu itu kita lakukan, kita perjuangkan, kita berikan seolah-olah untuk Tuhan, supaya kita lebih berharap pahala dari Tuhan aja, bukan berharap balasan dari manusia gitu ya. Oke, kita lihat outcome-nya ya. Terus apa ya, ini orangnya ada yang kayak dia biarin kamu gitu aja. Jadi kalau kamu mau sama yang lain ya udah gitu. Malah beberapa ada yang merasa ya lu nggak peduli lagi sama gue, lu udah nggak peduli lagi sama gue gitu. Terus ya udah.
Tapi dia kadang ngerasa, aduh aku parah banget sih, aku biarin orang seberharga kamu, sebrilian kamu gitu, kamu seperti berlian tapi aku biarkan gitu aja, kamu sama yang lain, aku nggak perjuangin kamu saat itu. Istilahnya kayak, ya mungkin sebelum kamu fokus ke yang lain, dia kan nggak berjuang gitu. Jadi kadang dia mikir, apa juga ya yang harus gue salahin sama lo gitu, emang gue nya nggak berjuang gitu ya. Jadi ya gue yang rasa salah sih sebenarnya gitu. Apalagi kalau kalian dealing sama orang yang manja ya, atau dia udah biasa hidup seperti itu, egois ya, susah sih kayak gitu. Ujung-ujungnya dia akan hidup dengan orang yang tidak sesuai ekspektasi. Suatu saat dia bakalan ngerti, oh ternyata yang aku dapetin tidak lebih baik dari kamu, tidak lebih dewasa, tidak lebih bijak daripada kamu gitu. Ya aku kayaknya dapetnya yang gak lebih sabar daripada kamu. Ada beberapa mereka ngerasa gitu, udah terjadi nih mungkin, atau nanti kayak melek aja gitu matanya, oh iya sih ya, lu yang the best gitu. Ini ada card passion. Dia berhasrat dengan kamu saat ini. Dia tuh ngerasa, aku kayaknya harus minta maaf lewat komunikasi yang akan aku berikan supaya hidupku tenang ya gitu. Terus dia bilang, aku udah pelajari segala sesuatunya, aku salah sih, aku nggak mengenal kamu lebih dalam, aku hanya melihat kamu dari luar, dari penampilan aja mungkin, atau aku merasa kamu tuh nggak terlalu menarik. Saat itu aku nggak nafsu, nggak selera dengan kamu. Beberapa gitu ya, sorry to say kak. Ya kayak beberapa nih kayak, ya lo bukan selera gue saat itu, gue ilfil atau apa. Tapi ya itu sih, namanya kamu berlian, kamu ditutupi pasir juga, ditutupi lumpur, tetap aja kan kamu berlian. Jadi hanya orang-orang yang berkualitas sebenarnya yang tahu kualitas kamu. Jadi orang ini mungkin saat itu atau sekarang masih belum menemukan kualitas dia, atau ya memang belum berkualitas seperti itu. And then ada yang memang dia tuh harus berkualitas seperti kamu baru bisa didekatkan ya. Oh, kita kalau baik pasti didekatkan sama orang-orang baik. Cuma kan hidup gak selalu gitu ya. Sebelum kamu masuk di fase spiritual, kamu pasti hidup dalam lingkungan yang toksik, orang-orang yang toksik, termasuk dia gitu. Jadi jangan heran kenapa ya gue udah baik tapi kok orang di sekeliling gue toksik gitu, dianya toksik parah gitu. Tapi kan setelah kamu masuk gerbang spiritual, kamu mengerti kan, kamu memang harus melewati fase itu sebelum kamu diselamatkan menjadi jiwa yang baru, jiwa yang sangat high quality gitu, kualitas yang bagus. Jadi orang yang layak untuk kamu didekatkan ke kamu tuh harus orang-orang yang seperti kamu. Jadi kalau sekarang ya kamu pasti ngerasa orang-orang kayak gini tuh ya nggak mempan sih sama kamu. Harus benar-benar mau belajar lebih baik baru bisa dekat dengan kamu. Aku lihatnya gitu. Oke. Ini ada heart to heart conversation ya, seperti aku bilang di awal, dia mau bicara dari hati ke hati. Oke. Beberapa dari mereka mungkin dia berkomunikasi karena dia pengen hidupnya berkembang maju. Mungkin kalau sama kamu hidupnya berkembang, nggak gitu-gitu terus ya. Mungkin kalau sama kamu ya meskipun kita sulit bersatu, setidaknya
Gue pengen sih kita ngejaga komunikasi. Gue mau rawat komunikasi sama lo karena gue butuh orang seperti lo kayak gitu. And then ya ini ada yang lama banget orangnya, sudah lama lah. Ya tuh suatu saat ada komunikasi dengan dia. Ada juga yang memang dia mau memantaskan dirinya dulu, beberapa kayak minder, malu sama kamu, insecure atau apa. Jadi ya gue pantesin diri dulu, gue mau ngisi kantong dulu ya supaya dompet gue tebal. Buat ya gitu lah, ada orang yang seperti itu. Ada juga yang kayak ya gue mau nyelesain urusan gue dulu lah supaya gue fokus sama lo, nggak terbagi-bagi gitu pikiran gue. And then ada juga ini memang kalian itu koneksinya spiritual, jadi mau bertahun-tahun diam-diaman juga ujungnya pasti harus bicara gitu ya. Koneksi spiritual yang kayak ini beberapa past life connection, tentang mungkin kalian punya koneksi sejak dulu tapi kalian baru sadari sekarang gitu. Beberapa koneksi di kehidupan sebelumnya, sebelum kehidupan yang sekarang. Kalian merasakan kesakitan, kekecewaan, kehilangan ya. Itu sebagai bentuk karma yang kalian pikul dari kehidupan sebelumnya. Bisa aja kalian memang udah terkoneksi dari zaman leluhur dulu ya. Zaman leluhur dulu kan gak ada tentang perbedaan gitu, semua sama gitu ya. Jadi kalian berbeda juga, kalian sama gitu, memikul karma dari masa lalu. Bisa juga karma keluarga, orang tua atau apa, karma masing-masing. Jadi dari koneksi ini kalian bertumbuh. Nih, worth waiting for ya, tunggu aja waktunya. Ada waktu dimana ya kalau memang ini koneksi yang membangun satu sama lain, terutama membuat jiwa kalian bertumbuh ya, pasti kalian akan didekatkan gitu istilahnya ya. Ya nggak usah kaget lah kalau suatu saat Tuhan bisa mempertemukan kalian atau membuat kalian komunikasi lagi. Itu memang udah jalan dari yang di atas ya, supaya kalian menyelesaikan konflik batin selama ini gitu ya. Mungkin banyak kali yang pengen bicara ya dari hati ke hati. Terus cirinya opo ya, huruf dulu atau tempat? Tempat dulu lah ya, setelah tempat baru huruf. Wilayah ya baru huruf. Wilayahnya dulu, habis ini huruf. Jerman. Wah, oke. Ada yang pengen ke Jerman. Tahu dari situ ya, pernah ke situ. Pontianak, Hong Kong, Amerika, USA. Wah, Banyuwangi, Jawa Timur ya, Banyuwangi. Bekasi. Bengkulu. India. Wah, ada India ya. Banyumas. Oke. Malaysia. Malang. Kalimantan. Oke. Madiun. Oke. Blitar. Batam, Tangerang, Gresik, Mojokerto. Wih. Oke. Gorontalo, Sulawesi ya. Oke. Lampung, Turki, Dubai,
Ada yang pengen ke Dubai. Brunei Darussalam. Sukabumi. Wah. Majalengka. Jogja. Oke, ada yang pengen ke Jogja atau udah pernah? Ada Jakarta. Korea. Wih, ada yang suka Korea. Oke. Lombok. Sumedang. Wah, Sumedang. Oke. Terus Ambon. Cirebon. Jepang. Semarang. China. Ini ada China ya. Bogor. Wah. Bogor. Oke. Ini ada Wonosobo ya. Wonosobo. Oke. And then Afrika. Wah. Timor Leste. Timor Leste. Oke, dikit lagi. Australia. Mataram. Brebes. The last one, please. Oke, Kendari. Ya. Sekarang huruf. Mana hurufnya? Tar. Mana sih? Oh, ini. Kita ambil ya. Oke, enough. Cukup ya. Ini bisa ada di nama dia, nama kamu, kalian, beberapa. Tidak harus nama huruf depan. Bisa huruf tengah atau huruf mana gitu. Ada Z, ada K, ada C, ada S, ada I. Wah, I, Q, ada V atau V, ada R, ada X masa lalu, ada B, jatuh. Oke, nanti diambil. Ini ada G, huruf G, ini F ya, huruf F, ada E, P, N, ada W, P, U, ada J, O. Oke, kelihatan nggak? Ada Z, K, C, S, I, Q, V, X, G, F, W, P, U, R, B, E, N, J, O. Oke, itu ya. Jadi sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.